Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Kali ini kita akan bahas tentang binary search, atau kita bisa lihat di sini di blog Santekno, cara implementasi di sini. Nah, cara implementasi binary search. Oke. Sebelumnya kita akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi struktur data binary search adalah pola ya, pola yang bisa kita gunakan untuk pencarian berbasis tree atau pohon gitu ya, yang saling bercabang-cabang antar bahannya. Nah, dengan konsep ini atau tree atau pohon ini, jadi kita akan mencari bentuk struktur data yang menggambarkan hubungan dari hierarki antar elemennya. Nah, bisa kebayang ya ini binary search tree itu seperti ini. Jadi ada aturan struktur data BST ini memiliki beberapa aturan nih. Di antaranya yang pertama, semua data di bagian kiri subtree dari node T selalu lebih kecil dari data dalam node T itu sendiri. Jadi, misalkan 7 pada saat ke kiri itu harus lebih kecil. 7 lebih kecil 3. 3 pas saat ke kirinya lebih kecil berarti 1. Nah, 3 pun sama. 6 ke kirinya 4, pasti lebih kecil. Nah, ini adalah aturan dari binary search. Lalu, satu lagi yaitu semua data di bagian kanan itu pasti lebih besar dari si node-nya. Misal 7 pasti ke kanannya lebih besar, itu 10. 3 lebih besar 6. 10 lebih besar pasti ke 14. Nah, sekarang gimana cara implementasinya? Nih, di sini dijelaskan ada, tapi kita coba coding langsung. Kita misalkan buat struct tree struct, terus nanti kita punya node. Nah, ini si node-nya itu kita buat juga struct type node, misalkan gini. Nah, isinya jadi di node itu ada value, terus ada left, berarti kan ada ke kiri, itu node juga. Terus ke kanan, dia punya node juga. Kayak gini. Di tree itu nanti punya node, dan node ini ada value dengan tipenya integer, left dengan tipenya node, karena nanti ke left itu kita punya node lagi, right juga punya node lagi. Terus kita akan buat logic node. Jadi pada saat insert node, misalkan function untuk tree ya, untuk tree-nya ketika insert data ke dalam tree. Nah, ke dalam tree-nya. Pastikan berarti di dalam tree itu punya node. Berarti logiknya adalah if t node sama dengan 0 atau nil, berarti kosong, berarti kita buat inisialisasi. T node-nya yang pertama, value, berarti ini anggapannya yang pertama ya. Selanjutnya else, misalkan kalau dia udah punya berarti t node insert. T node insert. Nah, berarti node untuk insertnya kita perlu fungsi juga.
kita buat lagi fungsi atau function untuk node ya. And misalkan node ini insert ke dalam node. Ini balikannya nggak usah deh, nggak usah dibuat return. Kita harus ngecek berarti, nah ini baru pada saat memasukkan data ke dalam node-nya, kita perlu ngecek sesuai sama aturan yang sebelumnya. Ini ada 2 aturan. Yang pertama, jika value-nya kurang dari node yang kurang sama dengan dari node yang ada, berarti ini ke sisi kiri ngisinya. Nah, buat memastikan berarti cek lagi. Jika di node left-nya itu 0, berarti kita perlu buat si left-nya itu node baru. Value. Sedangkan selanjutnya berarti and left insert ke value-nya. Nah, ini untuk yang sisi ini aturan 1 ya. Aturan 1 node left harus lebih kecil dari node itu sendiri. Oke. Selanjutnya berarti else ini aturan 2. Node right harus lebih besar dari node itu sendiri. Nah, di bagian ini berarti kita perlu juga ngecek and right kurang lebih, berarti langsung saja berarti harusnya. Gak usah ada pengecekan value, tapi karena ini udah pasti lebih besar, berarti kita cukup untuk mengecek right-nya nil, terus and right-nya dibuat baru kalau emang kosong. Value, terus else kita buat right-nya di insert ke value. Nah, seperti ini. Oke, karena di sini sudah ada insert untuk node dan dari tree harus dimasukin juga, berarti kita butuh node insert value. Nah, gitu return T. Ya, kebutuhan untuk data sudah, lalu kita butuh juga untuk misalkan ngeprint ya, print si node-nya. Misalkan kita punya function print node. Nah, berarti kita buat n sama dengan nil, berarti balikin aja return. Sedangkan kita buat lagi print value-nya, node value, terus print node lagi untuk left, dan print node lagi untuk right. Nah, kita buat function kita cek dulu deh. Oke, kita buat lagi. Oke, terakhir adalah
kita buat main functionnya untuk membuktikan bahwa si binary search tree algoritmanya itu udah sesuai atau enggak di codingan kita. Misalkan kita buat tree ya. Terus kita tambahkan insert 10, terus insert lagi misalkan 8, insert lagi 20, insert lagi 9, insert lagi 0, insert lagi 15, sama insert lagi misalkan 25 deh. Oke. Terus kita coba print all node-nya. Node-nya menggunakan print yang udah kita buat, tinggal kirim node. Nah. Oke, kita jalankan. Run main. Oke, nah kita lihat ada 10, 8, 0, 9. Terus ini sisi kanannya 20, 15, 25. Oke. Kelihatan berarti ini 10 di atas, terus nanti bakalan ke kiri, ini bagian kiri di 8, terus bagian kiri lagi, nih ini bagian kiri lagi ke 0, tapi ini bagian kanan nih, di bagian 0. Terus ini 20, berarti ini 10 langsung ke sini, ke 20 ke kanan, terus ke kiri, terus ke kanan, gitu. Terus kita pengen coba menemukan sesuatu node. Jadi find axis. Nah, itu node itu ada atau enggak. Misalkan kita buat deh fungsi node ya. Kita buat fungsi node, function and node axis. Axis berarti value integer, misalkan ada atau enggak, berarti buat boolean. Kita buat boolean if and sama dengan nil, berarti return false. Terus jika and value sama dengan value yang dicari, return true. Terus kalau value-nya kita cek, kita print aja and value. Terus cek lagi, kalau misalkan value itu kurang dari and value, kita return and left. Masuk lagi nih ke axis untuk ngirim value-nya. Jadi kita akan trace sampai ke bawah-bawahnya gitu. Else return and right axis juga value. Nih misal kita pengen, atau di sini ada nggak ya? Oh bukan. Kalau di sini axis berarti misal kita ingin cari 26.
misalkan println t not exist 26 kan nggak ada ya, maka dia itu akan menelusuri ke arah kanan ya. Dia akan masuk dulu ke 10, ke 20, nih di sini 10, ke 20, sama ke 25, terus false. Ini kita coba jalanin. Nah, bener kan? 10, 20, 25, false. Nah, kalau misalkan kita setnya 0, ini akan ke arah kiri. Jadi dia akan ngeprintnya itu 10, 8, lalu 0. Kita cek. 10, 8, lalu true, lalu 0 ditemukan. Nah, itulah binary search tree, di mana struktur data ini dipakai untuk pencarian ya, metode pencarian dengan value yang lebih kecil ke arah kiri dan lebih besar akan disimpan ke arah kanan. Oke, semoga bisa dipahami buat teman-teman semua terkait binary search tree, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Santekno, dan akan ada lagi beberapa update di YouTube ataupun di blog saya, dan pantengin terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.